2019 dan 2020 merupakan tahun terburuk yang ada di dunia ini. Kasus positif COVID-19 di Indonesia di mencapai Indonesia jumlah kasus terdapat tambahan kasus sebanyak 4.198 kasus positif corona berdasarkan data yang banyak sehingga sebanyak 200. Apakah kita sudah sadar apa yang akan terjadi ke depannya? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Beberapa jenis corona tersebut diketahui dapat menginfeksi saluran pernafasan manusia yang disebut dengan SARS atau MERS. Awal kemunculan virus ini terdapat di Wuhan, di Cina. Ada beberapa pendapat yang menyatakan tentang kedatangan COVID-19 yang pertama kalinya, yaitu adalah sebagai berikut. 1. Coronavirus memang sengaja dibuat untuk senjata biologikal, tetapi beberapa peneliti membantah hal tersebut. Yang kedua adalah corona berasal dari virus kelelawar. Yang ketiga adalah corona merupakan virus rekombinasi. Yang dimaksud di sini adalah adanya spesies yang berupa virus yang terdapat dalam tubuh kelelawar dan berpindah ke hewan yang bernama terenggiling. Maka dari itu mereka menemukan virus yang terdapat dalam tubuh terenggiling yang mirip 90% virus yang berada di manusia, yaitu COVID-19. Bukan hanya 3 itu saja, dan banyak beberapa sumber informasi yang menyatakan asal-muasal pendapat COVID yang berbeda-beda. COVID-19 dapat mengidap penyakit seperti demam, flu, batuk, dan sebagainya yang mirip dengan influenza. Untuk tertularnya bagaimana saya juga kurang tahu sih sebenarnya. Soalnya di lingkungan saya aja sebenarnya nggak ada yang sakit juga kan. Gejala pertama yang muncul itu demam. Saya kira demam biasa kan, ternyata nggak turun-turun demamnya. Nah, seminggu setelah demam pertama muncul itu tiba-tiba ada radang di tenggorokan. Waktu itu saya pergi ke dokter buat check up. Nah, pertamanya kan dites tipes sama malaria, ternyata hasilnya negatif. Cuma 2 hari kemudian kondisinya itu nggak tambah baik. Nah, akhirnya ke dokter lagi. Terus disuruh ronsen paru-paru. Nah, di situ baru ketahuan ternyata ada flek di paru-paru. Setelah itu saya opnam kan ke RS Panti Nirmala. Nah, setelah 4 hari ternyata kondisi paru-paru saya makin buruk. Nah, habis itu akhirnya saya dimasukkan ke ruang ICU-nya Panti Nirmala. Nah, setelah itu baru dirujuk ke Saiful Anwar. Nah, baru masuk ke ruang isolasi. Nah, di ruang isolasi baru dites swab urin sama darah. Nah, 5 hari setelah tes pertama, tepatnya tanggal 18 itu ibu baru dikasih tahu ternyata kalau positif. Ya nggak masalah sih, cuma tetapi tanggal 21 saya diperbolehkan udah untuk pulang karena udah dinyatakan negatif dan secara klinis saya sudah sembuh. Untuk treatmentnya sih ini sih pakai infus, obat sama masker oksigen kan. Tapi ini sih dari dokter minta untuk makan yang banyak. Soalnya gini, virus itu cuma bisa dilawan dengan imunitas sebenarnya. Nah, sedangkan imun itu bisa diperoleh jika nutrisi yang masuk ke tubuh itu banyak. Ini kan wabah kan penyakitnya sebenarnya. Jadi semua orang bisa kena. Jadi untuk teman-teman yang sakit itu jangan dikucilkan, malah harus didukung sih sebenarnya. Apakah dampak COVID-19 terhadap kehidupan manusia? Dan tentu saja COVID memiliki dampak yang sangat besar kepada kehidupan manusia. Yang pertama adalah dalam masalah kesehatan. COVID-19 ini telah menyerang 200 ribuan orang yang ada di Indonesia dan beberapa ribu orang yang sudah meninggal karena oleh COVID-19 ini. COVID-19 ini bekerja sangat cepat di dalam tubuh kita untuk menginfeksi bagian-bagian tubuh kita. Dan ketika kita tidak menanganinya dengan cepat, maka virus itu akan semakin parah di dalam tubuh kita. Yang kedua, dampak dari COVID-19 adalah di bidang ekonomi. Dari video tersebut menyimpulkan bahwa banyaknya orang-orang yang kehilangan pekerjaan untuk mendapatkan nafkah mereka sehingga mereka dapat menafkahi satu keluarga mereka ataupun anak-anak mereka. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menutup perusahaannya karena mereka tidak mampu
karena mereka tidak mampu untuk membiayai karyawannya dikarenakan konsumen yang tidak datang ke perusahaan mereka tersebut untuk memberikan suatu imbalan, yang artinya konsumen merupakan sumber keuangan dari sebuah perusahaan. Mereka tidak bisa menikmati apa saja yang disajikan oleh perusahaan karena COVID-19, dan pada akhirnya perekonomian pun tidak jalan. Dan setiap masalah pasti memiliki solusi. Dan bagaimana cara untuk menghindari penyakit COVID-19 ini? Yang pertama adalah menjaga jarak kepada setiap orang yang ada di lingkungan sekitar kita. Karena kita tidak tahu bahwa mereka telah memiliki COVID-19 atau tidak. Karena COVID-19 ini mulai bereaksi ketika berada dalam tubuh kita selama 14 hari. Yang kedua adalah gunakan masker selalu ketika pergi keluar rumah. Masker ini dapat mencegah 70% kemungkinan masuk virus ke dalam tubuh kita, sehingga jika kita menggunakan masker, kita akan tetap aman. Yang ketiga adalah jangan keluar rumah jika tidak diperlukan, karena ini akan memungkinkan terjadinya penyebaran kepada orang-orang yang menemui kita secara tidak sengaja. Maka dari itu kita sebagai manusia yang cerdas harus menyadari bahayanya COVID-19 yang ada di dunia ini. Dan kita juga harus mengetahui bahwa adanya keterbatasan petugas medis yang ada di dunia ini. Maka kita harus peka dan peduli terhadap wabah COVID-19 ini. Maka dari itu saya Poitra Saugo dari Fakultas MIPA, Prodi Kimia, mengucapkan tetap di rumah saja dan stay safe untuk kita semua.